Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram, hadis ke 1485 bab adab. Di mana di sini dijelaskan bahwa Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-birru wal ism faqala al-birru husnul khuluq wal ismu ma hakka fi sadri wa karihta an yaqali'a alaihin nas. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang arti kebajikan dan dosa. Maka beliau menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menyesakkan dada. Dan engkau tidak suka jika perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, tahrij hadis secara global, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2553. Ada juga di Imam Ahmad. Terus At-Tirmizi hadis 2389. Ada juga dari Ad-Darimi, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad halaman 295-302. Hadis ini juga ditahsih oleh Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban halaman 397. Nah, makna hadis secara global, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwa kebaikan adalah merupakan bagian dari akhlak yang baik yang dapat diketahui melalui hati nurani kita, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita agar kita minta fatwa kepada hati nurani kita ketika terjadi perkara yang samar-samar, karena sesungguhnya kebaikan itu adalah kebalikan dari dosa tersebut, yaitu apa yang membuat jiwa atau hati nurani tenang dan tentram kepadanya. Artinya, apabila jiwa atau hati nurani kita tidak menolaknya begitu pertama kali ingin kita lakukan dan tidak ragu-ragu atau merasa takut untuk diketahui oleh orang lain, alias tidak sembunyi-sembunyi melakukannya, maka itu merupakan tanda bahwa hal tersebut adalah baik. Begitu pula sebaliknya, apabila begitu pertama kali ingin kita lakukan terasa was-was dan kita dalam melakukannya takut diketahui oleh orang lain atau timbul keraguan untuk melakukannya, seperti dalam riwayat lain, maka itu pertanda bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah dosa. Nah, adapun makna albir dalam hadis tersebut adalah hadis-hadis yang membicarakan tentang albir, sebagiannya mengandung penafsiran terhadap makna kebaikan dan al-is atau dosa, dan sebagian yang lainnya mengandung penafsiran terhadap makna halal dan haram. Terjadinya perbedaan interpretasi terhadap makna albir karena ia sering diucapkan pada dua konteks tertentu. Pertama, dalam konteks bermuamalat kepada makhluk yang dimaksudkan sebagai berbuat kebaikan kepada mereka. Terkadang pemakaiannya atau kata albir hanya khusus dipakai dalam arti berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, tetapi lebih banyak dipakai dalam konteks berbuat baik kepada makhluk secara umum. Oleh karenanya, banyak ulama dalam kitabnya menyajikan bab atau kitab tersendiri di mana terdapat pembahasan tentang dan perbuatan baik kepada makhluk secara umum. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kebaikan adalah sesuatu yang enteng atau ringan, yaitu wajah yang ceria dan ucapan yang lembut. Nah, kata albir apabila dikaitkan dengan takwa, maka terkadang maksud dari albir adalah bermuamalat dengan makhluk secara baik, dan at-taqwa adalah bermuamalat dengan Allah, yaitu dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi hal-hal yang diharamkan olehnya. Terkadang pula arti dari albir tersebut adalah melakukan kewajiban-kewajiban, dan arti at-taqwa adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ism
adalah perbuatan-perbuatan maksiat, dan al-udwan adalah menzalimi makhluk. Dan terkadang yang dimaksud dengan al-ism adalah sesuatu yang esensinya memang diharamkan, seperti zina, mencuri, minuman khamar atau bir. Dan yang dimaksud dengan al-udwan adalah melampaui batas sesuatu yang memang diizinkan secara syar'i sebelumnya sehingga menjadi dilarang, seperti mengambil zakat yang dikeluarkan oleh para wajib zakat melebihi ukuran yang diwajibkan kepada mereka, melampaui cambukan yang diperintahkan oleh syara dalam masalah hudud, dan lain-lain. Nah, kedua yang dimaksud dengan albir adalah mengerjakan semua ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, berkaitan dengan ayat 177 Al-Baqarah, makna-makna albir mencakup seluruh ketaatan yang batin seperti beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Begitu juga ketaatan yang zahir seperti menginfakkan harta ke jalan yang diridhoi oleh Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menepati janji, sabar terhadap takdir seperti kemiskinan dan penyakit, dan seterusnya. Nah, dalam pada itu bisa jadi arti husnul khuluq adalah berakhlak dengan akhlak syariat secara keseluruhan dan bertata krama dengan tata krama yang telah diajarkan oleh Rasul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Maksudnya menurut Syekh Ibnu Rajab bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beradab dengan adabnya karena beliau menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Maka dengan demikian mengamalkan Al-Quran sudah menjadi akhlak beliau, seperti halnya sifat alami yang begitu melekat dan tidak terpisahkan lagi. Dan inilah yang paling baik, paling mulia, paling indah. Karena itu pula dikatakan bahwa agama seluruh ajarannya adalah akhlak. Baik, mungkin itu penjabaran dari hadis ke 1485 bab adab. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan mungkin kelebihannya semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun ada kata-kata yang tidak dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.